Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dani Variansyah dari kelas 23 absen 25 akan membacakan ringkasan novel yang berjudul Ateis karya Ajdiat Kamiharja. Novel berjudul Ateis menceritakan perjalanan hidup Hasan yang dari kecil sudah dididik menjadi anak yang saleh. Orang tua Hasan adalah muslim yang taat dan mendalami ilmu agama. Hal itu membuat Hasan tumbuh menjadi seorang yang taat pada agamanya dan rajin beribadah. Ia melanjutkan pendidikannya di Mulo, sebuah sekolah di Bandung. Di sana, Hasan jatuh cinta pada Rukmini. Namun, Rukmini hendak dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang lain, sehingga membuat Hasan merasa sangat sedih. Kejadian tersebut membuat Hasan semakin dekat dengan Tuhannya. Ia mengikuti aliran yang telah lama dianut orang tuanya. Akan tetapi, kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan teman lamanya. Namanya Rusli. Rusli datang bersama Kartini, wanita cantik yang wajahnya mirip dengan Rukmini. Kartini adalah wanita modern yang pergaulannya bebas. Ia seorang janda yang belum memiliki anak. Hasan pun jatuh cinta pada Kartini. Kemudian ia berkenalan dengan teman-teman Rusli. Dan Kartini, Hasan berniat untuk menyadarkan Rusli dan Kartini dengan memberikan nasihat-nasihat dan ceramah-ceramah. Hasan yakin bahwa usahanya akan berhasil dan mampu menuntun Rusli dan Kartini di jalan yang benar. Akan tetapi, kepandaian Rusli dalam berbicara membuat Hasan terpengaruh dan ikut terseret pada jalan yang salah dan sesat. Keteguhan hati dan iman Hasan goyah dan ia mulai meragukan adanya Tuhan. Pergaulannya semakin bebas dan jauh dari agama. Pada suatu hari, orang tua Hasan mengetahui bahwa Hasan mulai menyimpang dari agama dan mencintai Kartini. Orang tuanya melarang Hasan menikahi Kartini, namun Hasan menghiraukan perkataan orang tuanya dan ia pun menikah dengan Kartini tanpa persetujuan dari orang tuanya. Ternyata pernikahan mereka tidak bahagia dan berantakan. Pergaulan Kartini semakin bebas dan membuat Hasan cemburu. Hasan berpikir bahwa Kartini telah selingkuh dengan Anwar. Kejadian tersebut telah menyadarkan Hasan kembali tentang agama dan ditambah lagi Hasan memiliki penyakit TBC. Ia merasa menyesal dan berdosa atas apa yang telah diperbuat. Akhirnya, Hasan memutuskan bercerai dengan Kartini dan ia pulang ke rumah untuk meminta maaf kepada orang tuanya, terutama ayahnya. Naasnya, tidak lama Hasan di rumah, ayahnya mengembuskan nafas terakhir. Hasan berpikiran bahwa semua kejadian itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia berniat mencari Anwar dan membunuhnya. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Hasan tertembak. Sebelum meninggal, Hasan masih sempat mengingat Allah dan bertauhid. Amanat yang dapat diambil dari cerita ini, yang pertama, turutilah perintah ayah dan ibumu kepada orang tua dan rajinlah bersembahyang dan mengaji serta beribadah. Kutipan ini, amanat ini dapat dilihat dari kutipan novel Ateis halaman 128, berbunyi, dan kalau dulu aku sering memberi uang kepada fakir miskin, apalagi kalau hari Jumat pulang dari masjid, maka sekarang aku tidak merasa segan-segan lagi mengusir orang-orang minta-minta. Yang kedua, tetaplah setia pada pendirianmu sendiri. Ketiga, jangan sampai cinta membuat lupa akan akhirat. Keempat, dalam mengambil keputusan hendaknya dipikirkan terlebih dahulu. Selain hal-hal tersebut, sikap ateis melahirkan sifat arogan, kejam, tidak berperasaan, dan mudah emosi. Sifat-sifat itu muncul dikarenakan tidak adanya pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam bertindak pada kitab-kitab suci orang beragama. Mereka hanya mengandalkan pikiran dan nafsunya tanpa menggunakan hati nurani. Dilihat dari kutipan ateis halaman 173. Tar, kutempeleng Kartini. Aduh, pakainya. Sambil menutup pipinya yang kanan dengan tangannya, kujambak rambutnya, kurentakan dia dengan sekuat tenaga, sehingga ia jatuh tersungkur ke lantai. Kepalanya berdentar kepada daun pintu, menjerit-jerit minta ampun. Sekian amanat yang dapat diambil, sekian juga ringkasan dari novel Ateis yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.